Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya di acara Morning Briefing di Access Consulting Business Process. Semoga semuanya yang hadir beserta keluarga diberikan kesehatan dan juga keceriaan untuk melanjutkan hari-harinya ke depan. Amin. Oke, untuk saat ini kami akan membawakan mengenai sosialisasi regulated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur yang mulai berlaku di Oktober 2020 ini. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kolega saya, Bapak Rahman, untuk menambahkan beberapa hal mungkin di beberapa bagian. Dan kali ini e-faktur tersebut dicanangkan oleh DJP dan pemerintah untuk membantu wajib pajak mengisi SPT masa PPN secara lengkap, benar dan jelas, khususnya untuk form B1 untuk nomor PIB yang mana sering terjadi kesalahan, tapi selama ini masih diberikan anulir mungkin ya oleh DJP jika ada pemeriksaan. Nah, kali ini dipertegaskan bahwa kesalahan ini yang bisa dieliminasi sejak awal dengan adanya e-faktur 3.0 ini. Selain itu juga membantu wajib pajak untuk di B2 khususnya untuk pajak masukan, jadi lebih mempermudah dan untuk menghindari kesalahan ya. Kemudian pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN akan terhubung secara langsung melalui web. Dalam hal ini DJP juga menekankan tentunya pembaruan sistem pada aplikasi faktur yang tadi sudah disebutkan bahwanya untuk B1 untuk nomor PIB sehingga tidak jadi kesalahan input, dan kemudian WP mengisi SPT masa PPN secara lengkap benar, khususnya untuk B2 untuk pajak masukan yang selama ini mungkin terjadi tumpang tindih dikatakan oleh penggunaan scanner yang aftermarket seperti itu. Lanjut dengan validasi pajak masukan pada SPT masa PPN. Permasalahan yang sering terjadi pada versi faktur 2.2 adalah PKP diharuskan melakukan input secara manual, yang ada kemungkinan ada terjadinya human error di situ pada saat penuntutan atau nanti manual yang akan diupload ke SPT. Kemudian semakin banyak beredar aplikasi QR scanner e-faktur yang tidak resmi dan beresiko di sini kemungkinan akan adanya kemungkinan double input di pajak masukan. Kemudian tentu salah satunya koreksi salah perbedaan kesalahan transaksi melakukan perubahan data pada faktur. Kemudian untuk pelaporan SPT, permasalahan faktur pada versi sebelumnya adalah pelaporan masih dilakukan dengan aplikasi tersendiri DJP online yang ada kemungkinan juga mungkin akan terhambat pada saat timing pelaporan. Mungkin untuk faktur pajak dan jumlah besar dan dalam satu database posting SPT akan membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya 3.0 ini, faktur diharapkan prosesnya akan lebih mudah, cepat. Kemudian lanjut, ini adalah sinergi antara Bea Cukai dan pajak mengenai validasi atas PIB yang dilakukan oleh PKP dalam SPT masa PPN merupakan PIB yang telah tercatat di DJBC. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP, SSPCP, dan atau bukti pungutan pajak dengan DJBC yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam PIB tersebut untuk impor BKP. Nah, ini terdapat contoh dari PIB yang nanti coba akan dijelaskan. Baik, Bapak Ibu, saya akan sedikit menjelaskan tampilan PIB berikut ini. Dapat dilihat untuk keterangannya itu mencakup nama penjual, misalnya kita membeli
barang BKP itu dari mana, negara dan asalnya. Kemudian tentunya ada identitas kita sebagai importir, identitas wajib pajak. Kemudian apabila kita menggunakan jasa untuk importir, ada juga lampiran PPJK apabila kita menggunakan jasa forwarder atau importir. Kemudian yang di kolom sebelah kanan itu ada SSPCP, bukti setor kita untuk pajak yang terutang di impor ini. Ada PPh 22, PPN impor, dan biaya masuk yang biasa kita bayarkan untuk proses impor barang. Sekarang kita lanjut dengan PIB nota pembetulan. Ya, nota pembetulan ini mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat NPWP, dan dilengkapi dengan SST atau surat penetapan tarif atau nilai pabean, surat penetapan pabean atau surat penetapan kembali tarif atau nilai pabean, yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari PIB tersebut. Untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN impor oleh IDBC. Nah, ini adalah contoh dari surat penetapan tarif dan nilai pabean tersebut. Ya, ini merupakan contoh dokumen apabila kita menerima atau pembetulan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Biasanya dokumen ini diberikan karena adanya kesalahan penetapan HX code, jadi ada kekurangan bayar dari penetapan nilai impor kita, sehingga kita perlu ada tambahan setor dan dikirimkan berupa formatnya seperti ini. Ada nomor surat di bagian paling atas, PTNP, kemudian ada tanggal suratnya, kemudian ada identitas wajib pajak kita sebagai importir, kemudian di kolom bawah ada keterangan uraian tentang nilai PIB sebelumnya yang sudah ditetapkan dan berapa kekurangan yang harus masih kita bayar. Perlu dilihat juga kalau di sini ada keterangan apabila kita tidak melunasi pada jangka waktu tertentu, ada sanksi besar 2%, maksimum 24 bulan. Kemudian sama halnya juga di sebelah kanan, apabila kita sudah proses pembayaran PTNP ini, kita akan mendapatkan SSPCP sebagai bukti setor kita. Ya, dengan adanya e-faktur 3.0 ini berarti sebagai tambahan PKP wajib beralih ke e-faktur 3.0 ini. Untuk yang saat ini masih menggunakan e-faktur 2.0 sejak tanggal 1 Oktober akan beralih ke 3.0, bahwa secara tidak langsung dari DJP ini juga kan tidak ada putusan dari Dirjen Pajak baru yang menerbitkan pada PKP untuk melakukan perpindahan dari e-faktur ini. Oke, kita lanjut ke next slide. Untuk PIB yang merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya bersamakan dengan faktur pajak meliputi adalah PIB, PIBK, pemberitahuan atas barang pribadi penumpang dan awas sarana angkut, PIB di tempat penyembuhan berikat, kemudian pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor atau PIT, dan PIB dari tempat penyimpanan barang, surat penetapan pembayaran bea masuk bea cukai, kemudian PIB lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang bidang kepabeanan. PPN yang tercantum dalam dokumen PIB merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara, dan kemudian kedua telah terdapat dalam sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah didaftarkan secara elektronik dengan Jenderal Pajak. Jadi seharusnya secara sistem ini akan dipermudah oleh 3.0. Kemudian tindak lanjut atas validasi PIB adalah masih banyak teman kesalahan pengisian NTPN pada inputan aplikasi e-faktur. Jadi selama ini ada kemungkinan nomor NTPN-nya salah tapi masih bisa dilakukan upload ya, jadi masih tetap masih dispensasi seperti itu. Kemudian kita lanjut e-faktur 3.0. Berikut
akan dilanjutkan mengenai aplikasi, bahwa aplikasi sudah dapat di-download. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mencobanya, dan mungkin nanti akan ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kami. Yang untuk pertanyaan nanti bisa secara chat. Jika tidak cukup waktu untuk menjawab, kami akan menjawab secara reply by email, ke grup atau per person yang menanyakan. Baik, ini merupakan tampilan website di ifaktur.pajak.go.id. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada, sebelumnya kalau kita mau akses itu ada di atas ada untuk NPWP dan paspor. Kemudian di bagian bawah tentang pengumuman ada satu fitur itu tentang aplikasi untuk update ifaktur di versi 3.0 ini. Ibu bisa lihat itu yang di highlight warna kuning. Tampilannya seperti ini nanti. Setelah kita klik akan muncul pop-up seperti ini. Kita pilih kolom yang nomor 6. Kita perlu lihat juga apakah operating system dari PC atau laptop yang kita gunakan. Apabila menggunakan Windows, kita perlu download sesuai operating system di komputer kita. Selanjutnya, mengapa diperlukan update di ifaktur ini? Karena dilihat bahwa sebelumnya yang sudah dibahas oleh Pak Mirza, banyak sekali kekeliruan atau kesalahan WP dalam pengisian PTPPN. Bentuknya seperti PIB tadi yang MPPN ini salah atau salah input di pajak masukan sehingga sistem reject, sehingga kita juga bisa kesusahan ada salah di mana, kita perlu review ulang. Dengan adanya peremajaan ini bisa dipermudah dengan adanya tidak perlu input manual lagi. Kemudian kita juga bisa input tanpa perlu QR code scanner khusus yang biasanya juga ada yang menyediakan beberapa macam vendor yang menyediakan untuk input baik QR code scanner. Kemudian data ifaktur ini sudah tersedia by system, jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat nanti di aplikasi ada kolom pre-populated data, mungkin Bapak Ibu sudah lihat juga. Itu nanti reportnya sudah sesuai sistem. Kemudian ini juga salah satu menu yang ditambahkan itu ada masa pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai ketentuan pengkreditan. Jadi kita misal pilih contohnya di masa sekarang, di masa September, kita bisa tarik data mulai dari bulan Juni sesuai masa pengkreditan. Pajak masukan mulai dari Juni hingga masa September ini bisa dipastikan kita bisa dapat data semua pajak masukannya. Baik, kita lanjut ke tampilan aplikasinya. Ini merupakan tampilan aplikasi ifaktur 3.0. Masih sama seperti awal, kita pilih database-nya juga. Biasanya kita pilih untuk data di local database. Kemudian login ke aplikasi ifaktur ini, nama user dan password. Sedikit ada tambahan di kolom pajak ini, ada update versi aplikasi 3.0 di pojok kiri atas. Kemudian ini fitur terbaru yang ada di versi 3.0 ini, yaitu pre-populated data. Ada pre-populated data untuk faktur pajak masukan, ada dokumen impor PIB dan juga VAT refund. 3 fitur ini yang mempermudah wajib pajak sehingga kita tidak perlu melakukan key input atau input manual atau proses impor CSV yang biasanya memerlukan waktu juga. Kemudian kita lanjut. Ada juga di sini update, sebelumnya tidak ada update tentang sinkron kode cap. Jadi apabila kita melakukan transaksi dengan
wajib pajak yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan, kita bisa cek di keterangan berikut adalah proses untuk kita tarik data di menu pre-populated faktur pajak masukan. Jadi Bapak Ibu sebelumnya pilih masa yang akan kita ambil datanya. Seperti contoh berikut, ini kita akan menarik data dari masa bulan Mei 2020. Kita pilih kolom get data, kemudian akan diminta mengisi captcha dan password untuk ini biasanya untuk proses upload atau password Innova. Faktur.pajak.go.id. Kemudian ada proses tambahan captcha yang kedua. Dipastikan juga untuk hurufnya kapital atau huruf biasa. Seperti contoh di sini, ya setelah kita input captcha dan password tadi, kita bisa lihat ada data yang muncul di sini untuk masa Mei 2020. Ada 2 faktur pajak masukan yang bisa kita update di SPT kita. Kita tambahkan di SPT. Kemudian ini ada menu untuk ubah pengkreditan. Apabila Bapak Ibu ada transaksi yang tidak terkait dengan kegiatan usaha, bisa dipastikan juga, harus dicek juga apakah ini bisa dikreditkan atau tidak dapat dikreditkan. Kemudian setelah proses penentuan ubah pengkreditan tadi, Bapak Ibu akan langsung ke proses upload. Beda dengan proses yang sebelumnya, kalau di pre-populated data ini, apabila kita pilih menu upload, kita tidak perlu masuk ke kolom manajemen upload. Di versi sebelumnya, apabila kita melakukan proses upload, kita harus memilih manajemen upload terlebih dahulu. Kita start uploader, baru kita ke administrasi pajak masukan, kemudian di-upload. Untuk versi 3.0 ini, apabila Bapak Ibu sudah menekan kolom upload ini, akan otomatis terupload approval sukses di kolom administrasi faktur pajak masukan. Seperti contoh berikut ini. Di sini posisinya langsung approval sukses. Seperti itu. Kemudian ini mengenai pre-populated data untuk PIB. Sama halnya dengan faktur pajak masukan ini tadi, di pre-populated PIB ini kita bisa mendapatkan data PIB tanpa perlu melakukan input manual. Bisa dipastikan juga NTPN yang tersedia itu sudah sesuai dengan bukti bayar kita. Kemudian PIB ini sudah tersedia by sistem antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan masa pengkreditannya sudah sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Ini proses input di e-faktur 2.2, di mana kita input manual. Di sini ada, kita perlu sesuaikan jenis transaksi, jenis dokumen, detail transaksi, dan dokumennya. Satu tambahan juga untuk di faktur 3.0 ini, apabila Bapak Ibu punya transaksi dengan WP luar negeri atau diwajibkan menyetor PPN atas jasa luar negeri,
di sini kita belum bisa untuk menarik datanya karena sesuai ketentuan untuk penyetoran SSP PPN jasa luar negeri itu mencantumkan hanya kode KPP, jadi tidak detail menarik data NPWP Bapak Ibu. Jadi kita masih tetap melakukan input manual atau bisa juga proses ESP impor untuk transaksi atas jasa PPN jasa luar negeri. Ini contoh untuk input di keterangan dokumen PIB. Beberapa kasus ada yang melakukan input untuk nomor dokumen adalah nomor pengajuan. Di awal-awal mungkin ada yang inputnya dengan nomor pengajuan, tapi sesuai ketentuan diharuskan input dengan nomor pendaftaran. Jadi melalui pre-populated data ini akan disamakan semua input atau by system. Nilai nomor dokumen yang akan muncul adalah nomor pendaftaran dan juga tanggal bayar serta nomor NTPN, nilai keterangan NTPN. Ini contoh untuk kalau dalam proses pre-populated data hasilnya akan menunjukkan nomor dokumen dan juga NTPN. Jadi nomor dokumen dan hashtag keterangan NTPN. Tanggalnya diisi sesuai tanggal SSP. Kemudian sama halnya seperti tadi, kita apabila akan menarik data pre-populated untuk PIB, kita akan diwajibkan untuk input captcha sesuaikan huruf kapital dan huruf biasanya, huruf kecil. Oke, ini tampilan untuk setelah kita menarik data PIB. Kita pilih, bisa di drag atau di langsung select all, Ctrl A, kemudian proses upload. Di sini juga ada tambahan sinkron kode cap, ini yang terkait dengan apabila kita punya transaksi dengan WP yang mendapat fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan. Input captcha, sesuaikan hurufnya. Tambahannya di sini, jadi apabila Bapak Ibu sudah upload misal faktur pajak keluaran dengan lawan transaksi yang berada di kawasan bebas, nanti ada keterangan tambahan pajak PPN tidak dipungut berdasarkan PP nomor 10 tahun 2012. Lanjut dari sini, apa yang akan divalidasi di SPT ini adalah nomor dokumen PIB SSP dengan tanggal NTPN, kemudian nilai transaksi, dan kemudian adalah SSP, sama di kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak. Kode error di validasi SSP faktur itu adalah terdapat keterangan data pembayaran tidak ditemukan, yang dipastikan bahwa harus pastikan adalah nomor NTPN sudah benar. Kemudian ada juga kode akun pajak tidak sesuai ataupun jenis setoran tidak sesuai, yang bahkan NTPN yang diinput harus dalam pembayaran PPN, harus atas pembayaran PPN impor. Tanggal SSP yang tidak sesuai dengan pembayaran, periksa kembali adalah tanggal SSP. Ini lebih ke manual input yang menyebabkan terjadinya error. Kemudian nilai PPN tidak sesuai dengan data pembayaran yang seharusnya. Yang diperiksa adalah nilai PPN pada aplikasi, apakah sudah sesuai dengan nilai yang ada pada dokumen SSP. Nah, kemudian di populated SPT ini bahwa pelaporan secara pre-populated melalui e-faktur web based, ya, tidak melalui desktop lagi. Kemudian seluruh data faktur pajak keluaran, masukan, dokumen lain yang telah diupload tersedia saat akan melaporkan PT masa PPN. Jadi hanya lewat satu channel, semuanya sudah tercakup di dalamnya di webdesk tersebut.
Nah, pertama adalah buka web faktur di pajak.go.id. Setelah itu nanti kita akan proses sign in. Pastikan juga Bapak Ibu sudah menginstal sertifikat elektronik di browser ini. Jadi nanti secara sistem browser akan, kalau misalkan ada beberapa sertifikat elektronik yang terinstal di satu browser, nanti Bapak Ibu ada pilih dulu sertifikat mana yang akan digunakan dan dilaporkan untuk PPN-nya. Ini sign in, itu passwordnya menggunakan passphrase dari sertifikat elektronik. Kemudian kira-kira begini tampilan websitenya. Pertama update profil dulu, yaitu penandatangan faktur, penandatangan SPT, dan jabatannya. Perlu diketahui kalau untuk di website ini tidak terkoneksi dengan aplikasi desktop e-faktur. Jadi untuk profil ini kita bisa input manual dan bisa juga berbeda dengan keterangan di desktop e-faktur Bapak Ibu. Kemudian ini untuk profil PKP, profil kita sebagai wajib pajak. Kemudian di sini adalah setelah tadi proses di desktop sudah selesai untuk repopulasi data, kita bisa mulai posting SPT. Jadi sekarang untuk mulai per Oktober ini, SPT yang dilaporkan adalah SPT hasil dari web-based. Kalau untuk sebelumnya kita masih lapor di channel DJP online, sekarang untuk PPN pelaporannya melalui web di faktur.pajak.go.id. Kemudian kita lakukan proses posting seperti setelah sama halnya dengan versi di desktop, kita sudah upload semua pajak masukan, pajak keluaran juga, dan dokumen lain. Kemudian kita mulai posting, submit. Ada beberapa waktu yang postingan akan diproses secara web based. Kemudian akan muncul hasil SPT postingan kita. Selanjutnya, kita bisa cek untuk masing-masing lampiran dari SPT, mulai dari A1 sampai dengan B3. Bisa Bapak Ibu lihat di sini untuk A1 terkait dengan penyerahan ekspor. Poin A2 adalah penyerahan dalam negeri. B1 untuk kreditan atas impor. Kemudian B2 adalah kreditan untuk perolehan dari dalam negeri. Dan B3 terkait dengan pajak masukan yang mendapat fasilitas atau tidak dapat dikreditkan. Yang keterangannya 07 atau 08. Kemudian ke lampiran AB, tampilannya sama, ada keterangan ekspor BKP, penyerahan untuk dalam negeri, dibagi dua, sama seperti formulir SPT, jadi ada yang tidak digunggung, yang kita terbitkan faktur, atau yang digunggung. Penyerahan, biasanya penyerahan retail yang tidak perlu menerbitkan faktur pajak. Dokumennya dipersamakan, dokumen invoice-nya dipersamakan dengan faktur pajak. Di sini, untuk penyerahan digunggung dicontohkan bisa input manual, sebagaimana aplikasi di desktop juga prosesnya sama, input manual. Kemudian setelah ke rekapitulasi penyerahan atau pajak keluaran, kita ke rekapitulasi perolehan terkait pajak masukan. Bisa dilihat untuk impor di sini tidak ada nilainya. Kemudian penyerahan dalam negeri sebesar 1 juta dan PPN 100.000. Kemudian jumlah perolehan 100.000. Tadi sebelumnya dicontohkan di sini ada tambahan faktur pajak yang digunggung. Di sini juga ada sama seperti yang di desktop, ada keterangan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kemudian kompensasi bisa di sini
input secara manual, kemudian juga kompensasi kelebihan apabila ada SPT pembetulan yang kompensasinya akan dibawa ke masa pajak ini. Selanjutnya kita buat pernyataan, kemudian kita bisa proses. Selanjutnya ini diminta juga sertifikat elektronik Bapak Ibu untuk submit di SPT lampiran dan paspor paket. Setelah itu proses submit SPT lampiran AB berhasil. Jadi untuk posting SPT ini di proses web base kita perlu perhatikan sertifikat dan password-nya. Harus dipastikan juga masa expired atau masa berakhir dari sertifikat elektronik Bapak Ibu. Jadi apabila sudah lewat dari tanggal itu bisa jadi error karena sudah lewat batas untuk sertifikat elektronik. Kemudian kita ke lampiran induk, bisa dilihat tadi penyerahan yang PPN-nya harus diinput sendiri, ada tambahan yang tidak dijunggung 1 juta dan yang dijunggung 1 juta, jadi total 2 juta, PPN 200.000. Kemudian dikurang dengan pajak masukan yang dapat diperhitungkan sehingga muncul angka kurang bayar 100.000. Ini untuk kolom H ini terkait dengan apabila status SPT kita lebih bayar, kita perlu melengkapi kolom H. Karena di sini statusnya kurang bayar, jadi di sini tidak bisa dipilih ketentuan kompensasi atau restitusi. Kemudian ada tambahan juga di sini, ada apabila ada kegiatan membangun sendiri dan juga PKP gagal berproduksi. PPN atas barang mewah. Kemudian kita pilih kelengkapan SPT, kita pilih formulir sampai B3, tick mark. Kemudian kita pilih kolom pernyataan kita, dan tadi karena kurang bayar kita perlu input SSP untuk bisa posting SPT kita. Di sini kita pilih menu NTPN tadi sebelumnya. Di sini NTPN, nomornya, nilainya berapa, kemudian ditambah. Di sini bisa dilihat juga kalau proses SSP ini sudah terintegrasi dengan data pembayaran Bapak Ibu, jadi kita hanya input NTPN sudah sesuai, nilainya juga. Kita bisa cek di sini tanggal bayarnya akan muncul sesuai kapan Bapak Ibu bayar SPT tersebut. Kemudian setelah sudah selesai input NTPN, kita bisa submit SPT. Untuk di sini lapor lampiran ini terkait dengan apabila ada SSP atau PBK yang Bapak Ibu dapatkan untuk proses laporan. Jadi kita lampirkan di sini untuk kelengkapan SPT, kemudian lapor. Berikut adalah tampilan download untuk formulir SPT PPN. Penyerahan yang ditunjuk sendiri, kemudian pajak masukan, perolehan, dan NTPN. Di sini ada lampiran AB, rincian dari SPT induk. Kemudian ini ada bukti penerimaan elektronik apabila Bapak Ibu sudah selesai proses laporan. Secara tampilan tidak ada perubahan dari yang sebelumnya ya, jadi tetap sama. Dan kemudian untuk ini adalah gambaran kemarin
kapan mulai di uji coba ya. Kalau ini untuk pada yang e-faktur. Nah, kita lihat di bagian ini bahwa sebenarnya sudah ada kayak seperti pilot project ya sebelum Oktober ini. Jadi sebenarnya data yang masuk ini sudah mulai masuk ke Prepopulated ini sejak Januari itu sudah bisa diakses. Kemudian ini adalah beberapa frequently asked question yang sudah dirangkum bahwa untuk implementasi per 1 Oktober untuk masa pajak September 2020, bagaimana cara mengkreditkan pajak masukan e-faktur pada masa pajak sebelum September ya, di tahun Juni, Juli, dan Agustus. Atau faktur pajak masa pajak tidak sama atau faktur pajak yang terlambat diterima ke masa pajak September menggunakan Prepopulated. Nah, di sini fitur Prepopulated default pajak masukan dikreditkan kecuali untuk faktur pajak kode 07 dan 08. Kemudian Prepopulated pajak masukan e-faktur tersedia untuk pajak masukan sejak Januari 2020 disampaikan tadi. Kemudian mekanisme dimulai dengan memilih masa pajak dan tahun pajak di mana pajak masukan akan dilaporkan. Ini ada di kiri atas aplikasi e-faktur, dan sistem akan menyediakan pajak masukan berdasarkan faktur pajak keluaran dari PKP penjual yang sudah memperoleh approval sukses. Kemudian pajak masukan yang tersedia adalah masa pajak keluaran dari masa pajak laporan yang dipilih dan 3 masa pajak sebelumnya dalam hal belum dikreditkan tentunya. Dan melalui prosedur ini PKP pembeli dapat memilih untuk mengkreditkan pajak masukan di masa pajak tertentu. Dan itu prinsip utama seperti yang 3 bulan mana yang akan kita gunakan. Kemudian dalam hal PKP memilih untuk mengkreditkan pajak masukan dimaksud PKP dapat mengupload pajak masukan yang akan dikreditkan. Ini ada warning sedikit bahwa pajak masukan yang dipilih dan sudah di-upload tidak dapat dilakukan perubahan masa pajak mengkreditan. Ini seperti apa ya? Oh, ini kalau misalkan setelah selesai proses Prepopulated dan upload, jadi kita tidak bisa lagi mengubah masa yang kreditannya. Jadi setelah upload, faktur pajak tersebut tidak akan muncul lagi di menu Prepopulated, dan apabila sudah selesai proses approval suksesnya, kita hanya bisa mengubah ketentuan apakah pajak masukan ini bisa dikreditkan atau tidak. Ya, apakah masuk dari faktur pajak tersedia di e-faktur? Apakah data faktur pajak masukan otomatis sudah ada di data pajak masukan, atau apakah nanti bisa diedit masa pajaknya atau tidak dikreditkan terlebih dahulu atau kebutuhan lainnya? Ya, faktur pajak masukan tersedia pada menu Prepopulated tidak dimaksudkan langsung akan masuk pada menu administratif pajak masukan tanpa dilakukan upload. Prepopulated pajak masukan e-faktur tersedia untuk pajak masukan sejak Januari 2020. Kembali ditekankan bahwa sebelum DJP sudah merangkum semua pajak masukan yang data sejak Januari 2020. Kemudian Anda harus tentukan terlebih dahulu masa pajak dan tahun pajak pengkreditan, dan kemudian melakukan get data. Get data itu ada menarik data dari Prepopulated yang sudah terangkum di sistem, kemudian didasarkan oleh pajak masukan untuk masa pajak yang dipilih dan 3 masa pajak sebelumnya, yang tentunya belum Anda kreditkan. Dalam hal pajak masukan yang muncul melalui Prepopulated data, pajak masukan tersebut dan Anda tidak bermaksud untuk mengkreditkan di masa pajak yang dipilih, silakan biarkan data tersebut. Jadi ini sebenarnya masih sama dengan sebelumnya, hanya ini lebih berupa by system. Kemudian pilih pajak masukan yang akan dikreditkan dan status pengkreditannya D1, 2, atau 3. Kemudian dilanjutkan dengan upload.
Masa pajak yang tidak dipilih untuk pajak masukan yang tidak dipilih untuk upload akan kembali muncul sebagai pajak masukan yang tersedia untuk dikreditkan masa pajak berikutnya. Panjang tidak lewat dari 3 bulan atau memenuhi ketentuan kreditan pajak masukan. Kemudian fitur ubah pengkreditan digunakan dalam hal Anda bermaksud mengubah status pengkreditan dari dikreditkan B1, B2 menjadi tidak dikreditkan di B3 atau sebaliknya. Jadi bukan merupakan fitur untuk pindah masa pajak kreditan. Ini penjelasan secara itu. Ya, jadi untuk menu pre-populated ini Bapak Ibu tidak bisa mengubah masa pajak. Jadi sudah sesuai dengan ketentuan masa pengkreditan, dan apabila Bapak Ibu belum ingin mengkreditkan, jadi bisa dibiarkan saja data yang muncul di pre-populated, tidak perlu dipilih menguploadnya. Jadi nanti di masa berikutnya apabila memenuhi ketentuan pengkreditan, pajak masukan tersebut akan muncul kembali. Untuk kalimat ini dimaksudkan adalah perubahan yang bisa dilakukan adalah status pengkreditan dari pajak masukan itu sendiri dikreditkan atau tidak dikreditkan, hanya sebatas status pengkreditannya yang diubah. Kemudian catatannya juga, fitur ini merupakan fitur tambahan dan tidak menghilangkan fungsi key in atau input manual atau juga melalui impor data CSV. Jadi fitur ini memudahkan WP untuk tidak lagi melakukan input secara manual atau impor, atau juga melalui QR scanner. Jadi melalui penyetoran ini dan melalui sistem ini akan lebih simple prosesnya, namun tidak menghilangkan fungsi key in seperti yang sudah sebelumnya kita bahas, bahwa untuk penyetoran PPN atas jasa luar negeri, data yang diinput adalah data NPWP yang diubah keterangannya jadi cuma keterangan kode KPP kita, sisanya itu berupa angka 0. Dan nama penyetornya juga dibuat sebagai lawan transaksi kita yang berasal dari luar negeri. Jadi untuk secara sistem belum bisa menarik data untuk PPN jasa luar negeri ini. Jadi diperlukan menu input key in, input manual, atau bisa lewat proses impor data cek. Kemudian apa yang dilakukan ketika mendapat notifikasi tidak dapat menghubungi e-tax invoice server? Jadi sebagai TKP kita ya pada saat ini dibutuhkan ada internet yang sangat aktif dan lancar. Dan jika menggunakan proxy, maka di aplikasi e-faktur juga harus ada setting di setting proxy-nya. Kemudian apakah e-faktur diblok oleh antivirus atau firewall? Kemudian apakah sertifikat tersebut masih aktif dan diperkenalkan ulang sertifikat elektronik. Kemudian jika semua sudah dicek dan masih timbul kendala yang sama, e-tax 4001, kemudian server DJP sedang bermasalah atau antrian sedang banyak. Nah, ini yang mungkin dikhawatirkan ke berbagai pihak karena ada kemungkinan aksesnya semua by server dari DJP. Mungkin jika semua antrian masuk secara bersamaan di hari terakhir pelaporan, ada seperti mungkin dengan sama halnya dengan laporan SPT badan atau yang lain. Jika kita terlalu mepet, mungkin nanti akan ada trafficnya akan ramai dan ya akan timbul masalah ini. Jadi diharapkan semoga dilaporkan lebih cepat dan tidak menunggu di akhir waktu, karena ada kemungkinan besar antrian banyak dan nanti terhambat untuk waktu pelaporan akhirnya lewat dari masyarakat. Kemudian bagaimana prosedur pembetulan SPT untuk masa pajak sebelum e-faktur 3.0? Nah, pembetulan untuk masa pajak sebelum berlakunya e-faktur ini di Oktober dilakukan tetap di aplikasi e-faktur 3.0 dengan mekanisme lapor melalui CSV DJP online ya. Oke.
Kemudian pada saat melaporkan SPT masa PPN melalui faktur web-based dan diketahui terdapat selisih pada data PM Anda, apa yang harus dilakukan? Tentunya pertama ada rekonsiliasi data yang ada di faktur web-based dengan data internal Anda tentunya yang ada atau data lampiran hasil posting pada e-faktur klien. Jadi ini e-faktur ini mungkin nanti dari web-based itu kan get data sudah kita lakukan dan nanti akan keluar datanya. Nah, data tersebut bisa digunakan untuk rekonsiliasi dengan data yang ada secara internal, jadi bisa di Excel ya, bisa ditarik secara Excel, jadi untuk memudahkan apa sih data yang tercakup di DGP dan data yang kita punya. Nah, nanti kita tetap harus melakukan rekonsiliasi data secara manual. Dan untuk data lampiran ke website, Anda buka aplikasi monitoring, kemudian pilih download sesuai lampiran. Dalam hal diketahui ada data faktur pajak masukan dengan nilai 0 pada e-faktur web-based, sementara e-faktur client desktop ada nilainya, silakan coba lakukan scan QR code pada PDF e-faktur dimaksud. Dalam hal diganti, maka faktur pajaknya akan berubah menjadi valid dan diganti. Oke, jadi untuk fitur pre-populated ini secara sistem itu belum langsung terkoneksi dengan apabila ada perubahan atau penggantian dari faktur pajak sendiri. Jadi kita apabila menemukan faktur yang dengan keterangan nilai 0, maka ada kemungkinan bahwa faktur pajak itu sebenarnya sudah diganti dan perlu kita lakukan cross check ulang atau input manual lagi apabila sebenarnya kita sudah terima faktur pajak penggantinya, cuma secara sistem itu belum terkoneksi di pre-populated. Seperti itu kira-kira. Apakah tersedia menu cetak SPT sebelum dilaporkan? Untuk menu pelaporan SPT masa PPN melalui faktur web-based, DGP menyediakan dalam bentuk tampilan SPT. Dalam hal diperlukan, PKP dimungkinkan untuk melakukan posting data SPT masa PPN melalui aplikasi Client Desktop 3.0 dan melakukan cetak PDF tersebut dan yang dapat digunakan sebagai pembanding. Namun data yang digunakan untuk pelaporan SPT adalah tetap yang di e-faktur web-based ya. Karena sudah diarahkan semua ke web-based, jadi yang 3.0 ini adalah sifatnya adalah untuk rekonsiliasi internal atau pembanding. Kemudian pada e-faktur web-based, pada bagian profil dari PKP terdapat pilihan nama penandatangan faktur pajak. Nah, fungsinya adalah nama penandatangan faktur pajak di faktur web-based tidak terkoneksi dengan nama penandatangan faktur pajak di faktur client desktop. Jadi ini tetap seperti yang sudah Pak Rahman sampaikan bahwa ini akan tetap dilakukan input secara manual karena client desktop sudah bisa tertarik di web-based dengan pendataan faktur pajak pada profil faktur web-based pada awalnya diperuntukkan untuk PKP yang ditetapkan sebagai tindak e-faktur web-based yang dapat membuat e-faktur melalui channel web-based. Dalam hal ditetapkan sebagai pengguna faktur web-based, isian penandatangan faktur pajak merupakan nama penandatangan yang akan muncul di cetakan di faktur web-based. Jadi untuk kepentingan pelaporan SPT masa web-based, nama penandatangan dapat diisi dengan salah satu nama penandatangan yang dimiliki perusahaan. Dan hal ini dilakukan secara manual karena ke dalam web-based tersebut karena nama penandatangan tersebut berbeda, tidak terkoneksi dengan ada yang di website. Kemudian jika wajib pajak sudah menggunakan PJAP, jasa aplikasi perpajakan untuk pelaporan SPT, apakah masih bisa digunakan? PKP yang menggunakan e-faktur 3.0 wajib menggunakan e-faktur web-based untuk pelaporan SPT. Dalam hal melalui PJAP dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang sama, jadi PJAP-nya melakukan tetap dengan harus dengan web-based. Iya, jadi dengan adanya
sistem web base ini jadi satu saluran semua untuk pelaporan SPT PPN secara sistem, yang tadinya kita bisa juga lapor di PJAP, sekarang dilapor di satu saluran, yaitu faktur web base. Ya, nantinya ada login apakah yang digunakan untuk mengakses e-faktur web? Untuk e-faktur bisa di login dari e-faktur.go.id. Untuk ya kesulitan login, dipastikan sertifikat elektronik telah terinstall di browser. Kemudian e-faktur web tersebut dapat diakses oleh pengguna yang sudah ditetapkan pastinya di 1 Oktober, yang berarti untuk masa pajak September. Kemudian pastikan bahwa Anda telah melakukan instalasi sertifikat elektronik pada browser yang Anda gunakan, dan pastikan sertifikat tersebut sudah terinstall dan belum expired. Nah, dalam hal instalasi sertifikat, setelah membuka web tersebut, untuk dapat login, agar browser ditutup terlebih dahulu dan kemudian dibuka kembali. Ini dalam hal kita melakukan instalasi sertifikat, jadi harus tutup dulu dan kemudian login ulang. Kemudian dokumen pajak lain, pajak masukan yang dipertamakan dalam faktur pajak seperti nota penjualan jasa dikeluarkan untuk jasa ke pelabuhan, apakah sudah tersedia pre-populated atau harus impor. Nah, untuk dokumen tersebut yang dipertamakan dengan faktur pajak yang masuk pre-populated ada dokumen hanya dalam bentuk PIB, sementara selain bentuk PIB masih menggunakan skema upload seperti yang pada PR29. Kemudian dokumen tertentu yang kedudukannya dipertamakan dalam faktur pajak, apakah belum ada perubahan dari versi sebelumnya? Tekankan di sini bahwa tidak ada perubahan kecuali dokumen tersebut berupa PIB, dan kemudian untuk dokumen tersebut kedudukannya dipertamakan faktur pajak berupa PIB dapat menggunakan fitur pre-populated. Kemudian seluruhan dokumen PIB yang dapat pre-populated di aplikasi faktur kemudian masuk di PR 2019. Dokumen tersebut tentu kedudukannya dipertamakan dalam faktur pajak mencakup BC20, 28, SPT, BNPT, TNP, dan SPK TNP. Dan apabila melakukan penyaluran PPN atas manfaatan JKP tidak berwujud atau JKP dari daerah luar pabean di dalam daerah pabean, dan ketika melakukan input pajak masukan tersebut pada aplikasi faktur dapat notifikasi reject atau not found, maka apa yang harus dilakukan? Nah, dan kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Di dalam melakukan input nomor NTPN, seperti tadi dijelaskan di awal bahwa dahulu mungkin bisa lolos dengan NTPN yang mungkin salah, dan pada saat ini sudah terkunci NTPN-nya karena sudah ada link demikian rupa dan menyebabkan NTPN tidak bisa di-input, ada kesalahan. Dan kemudian pastinya salah input kode KPP, dan kemudian input NPWP salah dalam pembuatan ID billing, dan ada pembayaran sistem DJP yang belum sinkron. Kemudian dipastikan data cara pembuatan billing dan pembayaran telah sesuai dengan atau sebelum Anda melakukan penggetoran dan penerimaan pajak masukan. Demikian event pre-morning briefing SF Group Business Process dengan topik Are You Ready for eFaktur 3.0 in October 2020? Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mirza dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan yang belum atau terlewat dan belum terjawab pada sesi ini, akan dijawab oleh Bapak Mirza atau Bapak Rahman melalui email masing-masing. Sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi client feedback form melalui link yang tertera dalam kolom chat sebagai masukan untuk perbaikan kami pada event-event berikutnya. Materi acara hari ini dan sertifikat
akan diberikan kepada peserta yang sudah mengirimkan feedback form. Nantikan event pre-morning briefing berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Stay safe and stay healthy. Thank you for joining our event today. We really appreciate your willingness to provide us the feedback. Link listed on the chat. A certificate and material will be given to the participant who has provided the feedback form. Stay safe and stay healthy.